sama untuk memasuki seri dari buku Ekonomi Allah. Kita juga bersyukur karena Tuhan terus memimpin kita dari pertemuan demi pertemuan untuk melihat apa yang Tuhan ingin katakan. Saudari, minggu yang lalu kita telah membahas mengenai penggalian. Ya, Tuhan menerangi kita, Tuhan juga menggali segala hal yang menghalangi aliran air hayat itu memancar. Dan malam ini kita akan membahas bagaimana kita membedakan roh dan jiwa. Semoga melalui ini kita dapat menjadi orang Kristen yang normal, sehingga kita bisa mengetahui mana yang berasal dari Allah, mana yang berasal dari si jahat, ya, saudari. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita memasuki pemberitaan firman. Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan karena Engkau adalah Allah yang terus berbicara. Berkatilah persekutuan malam ini agar Engkau bisa mengalir, Engkau memimpin saudara yang menyampaikan firman, Engkau yang mengurapi, dan juga dapatkan tanah hati kami menjadi tanah yang baik. Berikanlah pengenalan, pewahyuan yang baru kepada kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, saudari, kami mengingatkan untuk bisa merename dengan format lokal atau kota asal Anda, diikuti dengan nama Anda, sehingga kami dapat mengenal Anda, dan kita semua juga merasa nyaman ya, karena kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Kemudian setelah dari pemberitaan firman, kita akan ada ruang tanya-jawab. Kami persilakan saudari yang ingin bertanya bisa kepada saya, ataupun lewat chat di everyone, saudari bisa bertanya, nanti kita akan bahas bersama-sama. Baik waktu dan Zoom, saya persilahkan kepada Saudara Moses. Amin. Terima kasih, Saudara Hansen. Suara saya cukup jelas ya, saudara-saudari? Iya, cukup jelas. Amin. Puji Tuhan. Oke. Ya. Oke, puji Tuhan ya. Tadi Saudara Hansen sudah membuka bahwa di hari ini kita akan melihat bagaimana membedakan jiwa dan roh. Ya, kenapa ini penting? Nah, saudara-saudari, kalau kita lihat topik yang kita bahas beberapa minggu terakhir di dalam buku ya Ekonomi Allah ini, kita bisa melihat bahwa memang Allah punya satu kehendak untuk menyalurkan dirinya. Ya, Allah punya satu kehendak untuk menggarapkan dirinya. Allah punya satu rencana untuk memberikan dirinya ke dalam manusia, dan organ yang dimana kita sudah bahas beberapa minggu lalu yang cocok untuk menerima Allah, mendapat penggarapan Allah terlebih dahulu, ya pada diri manusia dimulai dari roh. Ya, karena itu penting bagi kita untuk mengenal roh. Namun karena manusia jatuh ke dalam dosa, saudara-saudari, kesadaran akan roh itu menjadi begitu minim. Ya, manusia hidup di dalam jiwa, manusia terbiasa melatih jiwanya, menggunakan jiwanya, sehingga Allah dalam tanda kutip ada kesulitan untuk bisa menggarapkan dirinya ke dalam manusia. Karena kalau kita lihat handphone, ya itu kan ada receiver-nya ya, gelombangnya tuh mau masuk terus ke handphone ya, sinyalnya tuh mau masuk, tapi karena ada problem di penerima sinyal di handphone, maka pada handphone itu nggak bisa mendapat sinyal Wi-Fi atau sinyal internet atau dari kartu telepon Anda. Jadi itu yang terjadi pada manusia. Nah, karena itu untuk bisa menerima diri Allah, kita bukan hanya perlu mengenal Allah, tapi perlu juga mengenal diri. Nah, di dalam diri ini ada apa saja? Ada roh, jiwa, dan tubuh. Nanti kita lihat. Dan hal yang paling signifikan untuk perlu dibedakan adalah roh dan jiwa. Kenapa? Kalau tubuh ini gampang ya,
nggak kelihatan. Karena itu kadang terdapat sedikit kerancuan, ya, apakah roh dan jiwa itu sesuatu yang sama atau tidak. Ya, jadi di dalam pembahasan hari ini kita akan melihat ya bahwa dua organ ya sudahlah, biarkan saja, karena ini diperdebatkan nih oleh orang Kristen. Nah, kita tidak mau memperdebatkan itu, saudara, tapi moga kita melihat ada alasan kenapa Allah itu menciptakan manusia 3 bagian. Ada alasannya, bukan cuma perdebatan doktrin ya mengenai dikotomi atau trikotomi. Kita nggak akan masuk ke sana. Tapi kita perlu melihat kenapa Allah itu harus Tritunggal, kenapa manusia harus 3 bagian. Ya, Allah itu Tritunggal, manusia itu tripartit, ya, 3 bagian. Kenapa? Itu ada alasannya, saudari. Karena itu di dalam Bible Study ini moga kita bisa dapatkan lebih banyak pembicaraan. Nanti jika kurang jelas, ada waktu untuk bertanya, ya cukup panjang, karena pembahasan hari ini harusnya tidak terlalu panjang, cukup singkat, nanti saudari bisa sama-sama memperdalam lewat tanya jawab. Mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Oke, kita akan masuk yang dari ayat yang menjadi landasan atau dasar ayat. Saya bacakan, saudari, karena Bible Study ini sebenarnya ada Bible Study, namun kita melakukan pendekatan bedah buku, maka sekalipun topiknya ada di dalam bedah buku, namun tetap yang ditonjolkan bukan cuplikan-cuplikan perkataannya, sekalipun nanti ada beberapa, tetapi ayat-ayat yang mendasari. Karena itu, jika saudari ada Alkitab, saya anjurkan untuk membuka, ya. Kita sama-sama buka 1 Korintus 2:14, kita Bible Study, kita belajar Alkitab. Nanti kalau ada kata yang penting bisa dilingkari, digaris, diberi catatan. Saya bacakan ayat yang pertama di 1 Korintus 2 ayat 14. Dikatakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Oke, ya, ini penting sekali. Manusia duniawi itu tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Oke, jadi dari sini dulu kita harus paham, saudara-saudara, kenapa kok harus dibedakan, ya? Karena bagian dari manusia yang duniawi itu tidak bisa menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Nah, duniawi di sini ternyata dalam bahasa Yunani-nya adalah suchikos, atau diambil dari akar kata pesuke. Jadi pesukikos ini artinya jiwani. Ya, jadi manusia duniawi ini terjemahan dalam bahasa aslinya adalah manusia yang jiwani, soulish. Ya. Nah, jiwa dari seorang manusia yang jiwani itu tidak bisa menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Bagi manusia yang jiwani, hidupnya berdasarkan jiwanya, apa yang Hadi, kalau tidak salah, ya, ada menyampaikan bagian-bagian dari jiwa, ada pikiran, ada emosi, ada tekad. Nah, jiwa manusia itu, pikiran, emosi, tekad, yang telah jatuh dalam dosa, tidak bisa menerima dan memahami apa yang berasal dari Roh Allah. Pikiran manusia telah menjadi jatuh, tekadnya menjadi begitu lemah, emosinya menjadi begitu tidak stabil. Itulah manusia duniawi. Atau di sini kita bisa terjemahkan manusia jiwani. Nggak bisa paham. Nggak bisa paham. Banyak orang ateis berusaha memahami Tuhan. Nggak bisa, nggak masuk di logika. Karena mereka mengandalkan jiwanya yang jatuh. Allah nggak bisa dipahami dengan mata jasmani dan mata jiwani. Allah hanya bisa dilihat secara rohani. Ya, di sini sangat baik, secara rohani. Jadi, dari 1 Korintus 2 ayat 14 ini, saudara-saudari, kita perlu benar-benar kritis
bahwa Paulus memberikan satu kunci bahwa manusia itu perlu dibedakan jiwa dan roh. Kenapa? Karena apa yang berasal dari roh Allah itu bisa dinilai, bisa dipahami, bisa diterima secara rohani. Secara jiwani tidak bisa. Dianggap sebuah kebodohan. Oke, jadi moga malam hari ini, sekalipun kita Bible study, karena namanya study harus pakai pikiran, pikiran itu milik jiwa, moga pikiran kita diletakkan di atas roh. Pikiran yang diperbarui, sehingga kita bukan hanya memahami secara rohani, tapi pikiran yang diperbarui ini juga mulai dapat memahami kedalaman apa yang berasal dari roh Allah. Selama manusia itu ada di dalam pikiran yang jatuh, dia tidak bisa memahami Allah. Jika pikirannya diperbarui, ya, pikirannya ini sudah ditanggulangi, pikirannya diletakkan di atas roh, maka sudah mulai sinkron. Dilanjutkan demikian. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Nah, kata rohani ini dalam bahasa Yunani ada pneumatikos, ya, roh, ya, rohani. Diambil dari akar kata pneuma, roh, ya. Seperti udara, pneuma. Digunakan di dalam konteks yang sama mengenai manusia, maka dari sini kita lihat ada dua jenis manusia. Kalau jenisnya berbeda, maka jenis yang membedakan itu, saya harap tidak bingung ya, itu juga menunjukkan pada dua bagian yang berbeda. Satu jiwa, satu juga roh. Jadi saudara-saudari, moga dari sini dua ayat ini bisa membuat pemahaman kita clear, jelas ya, bahwa ada dua tipe manusia di dalam 1 Korintus 2. Ya. Satu adalah manusia duniawi, ini yang membuat rohani. Oke, mari kita lihat poin penting yang ada di sini. Jadi dua ayat ini dengan jelas memberitahu kita bahwa manusia jiwani itu tidak dapat menerima perkara yang rohani dari Allah. Hanya manusia rohanilah yang dapat membedakannya. Jadi saudara-saudari, Anda bisa tambahkan di samping 1 Korintus 2 ayat 14-15, Anda boleh tulis referensi Yohanes 4 ayat 24 yang menyatakan bahwa Allah itu roh. Dan barang siapa yang menyembah dia, ya, mengontaki dia harus di dalam roh dan realitas. Nah, apapun yang berkaitan dengan Allah kita, semuanya adalah rohani. Ya, jadi Allah kita itu roh, dan apa yang keluar terekspresi dari dia itu sifatnya rohani. Nah, karena itu, manusia jiwa ini nggak bisa menerima. Nah, karena perkara-perkara yang keluar dari Allah itu adalah perkara yang rohani. Ya. Hanya manusia rohanilah yang bisa membedakan. Kalau ayat 15 ini, saudara-saudari bisa garisi kata menilai, ya, menilai segala sesuatu. Sangat penting di pembahasan minggu ini. Semoga kita punya satu kedambaan, satu aspirasi. Tuhan, aku tidak mau jadi orang Kristen yang jiwani. Udah jadi orang Kristen, tapi tidak pernah menggunakan roh. Ya. Mudah untuk dibicarakan, aku mau menggunakan rohku. Aku mau melatih rohku, tapi dalam pengalaman kadang bingung. Ya. Tinggal dalam roh, tinggal dalam jiwa. Nanti kita akan melihat bagaimana supaya tidak bingung. Oke. Karena itu, saudara-saudari, Tuhan kita sendiri memberi jalan. Ya, bagaimana supaya manusia
rohani tetap ada di dalam roh, tidak kembali ke dalam jiwa. Ada di dua bagian Alkitab, satu di kitab Matius, namun saya ingin tunjukkan yang ada di kitab Lukas, karena ada satu frase yang penting. Dan ini berkaitan dengan 3 kunci, ya, supaya kita bisa masuk ke dalam poin penting yang menjadi beban tadi. 3 kunci ini, yang pertama adalah menyangkal, kedua adalah memikul, ketiga adalah mengikut. Saya ulangi ya, menyangkal, memikul, mengikut. Jadi ada 3 kata penting, 3M di sini ya, menyangkal, memikul, mengikut. Menyangkal berkaitan dengan menyangkal diri, memikul berkaitan dengan memikul salib, dan mengikut berkaitan dengan mengikut Tuhan. Jadi ada yang di dalam, ada yang di atas, dan ada yang di depan. Di dalam kita sangkal diri kita, kemudian kita pikul salib, kemudian juga mengikut Tuhan. Oke, ayatnya di ayat 23 saya bacakan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Jadi saudara-saudari tolong di sini lingkari kata setiap hari, karena ini penting sekali, dan ini yang hanya ada di kitab Lukas. Sebentar ya, apakah jaringan saya oke? Saudara Hansen, apakah oke? Lancar. Lancar. Amin. Ya, jadi saudara-saudari kembali, jadi perkara menyangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan itu bukan perkara sekali seumur hidup. Ya. Dosa kita diampuni di atas salib, ya, secara fakta sekali untuk selamanya, tetapi di dalam pengalaman supaya kita bisa menjadi manusia yang rohani, diselamatkan dari menjadi orang Kristen yang jiwani, perlu setiap hari menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Kenapa kok harus setiap hari? Saudara-saudari, sekalipun kita sudah menjadi orang Kristen, tidak bisa dipungkiri. Ya, organ yang sepenuhnya sudah Tuhan selamatkan itu baru roh kita. Kenapa manusia yang sudah beroleh selamat masih bisa dalam pengalamannya jatuh ke dalam perbuatan dosa? Kenapa kok masih gagal? Kenapa kok kadang memikirkan pikiran yang cemar? Kenapa kok kadang masih emosian, tidak terkendali, labil? Karena yang sudah sepenuhnya diselamatkan adalah bagian roh. Karena itu kalau mau selamat harus terus dalam roh. Masalahnya untuk terus berpaling dalam roh itu manusia atau banyak orang Kristen tidak tahu caranya. Mereka tetap menggunakan jiwanya untuk berpaling ke dalam roh. Berusaha untuk berpaling ke dalam roh. Ya akhirnya gagal. Nah karena itu supaya tidak berusaha, supaya tidak jatuh ke dalam jiwa, Tuhan mengingatkan, belajar menyangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan. Setiap hari. Ya. Karena ini sekali lagi, bukan perkara sekali seumur hidup. Masih ada tubuh daging yang melekat pada kita, dan jiwa ini menjadi medan perang antara roh dan daging. Nah, saya lanjutkan dulu. Di ayat 24 dikatakan, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Nah, kata nyawa ini juga di dalam terjemahan Yunani memiliki makna yang sama dengan hayat jiwa, kesenangan jiwa. Ya, jadi nyawa di sini adalah apa yang disukai oleh jiwa, apa yang disenangi oleh jiwa. Jadi kalau seseorang ingin menyelamatkan kesenangannya saat ini, ia akan kehilangan kelak. Tapi siapa yang rela kehilangan saat ini, ia akan menyelamatkannya. Dan ayat 25 menutup, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Jadi saudara-saudari, perkara menyangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan, itu berkaitan sepenuhnya dengan perkara jiwa, kesenangan jiwa. Itulah yang perlu disangkal. Itulah yang perlu disalibkan, dan itu yang perlu ditinggalkan. Jadi saudara-saudari, ketika kita mau melatih roh, ya, atau ketika kita sedang melatih roh, sebenarnya itu adalah momen ketika kita sedang menyangkal kesenangan kita, kemudian mematikan kesenangan kita, kesenangan daging tentu ya, kesenangan jiwa, dan meninggalkannya untuk mengikut Tuhan. Saya lanjutkan dulu.
Nah, ayat-ayat di dalam Alkitab banyak yang mencantumkan kata roh, karena roh ini menjadi pusat, sasaran ya dari tujuan Allah. Tentu Allah ingin menyelamatkan seluruh manusia secara utuh, roh, jiwa, dan tubuh. Tetapi, saudara-saudari, ya, hal yang sangat perlu diperhatikan dan menjadi kunci atau safeguard ya, yang menjaga penghidupan orang Kristen sebenarnya terletak di dalam roh. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan tempat yang paling aman di alam semesta saat ini adalah di dalam roh. Begitu di luar roh, wah, semuanya berantakan ya. Pikiran ini mudah khawatir, emosi ini mudah cemas ya. Tekad ini mudah lemah. Tapi begitu semua di dalam roh, saudari bisa tambahkan satu ayat, yaitu 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Bahwa Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, ketertiban. Jadi di dalam roh itu besar sekali impact-nya, dampaknya. Di luar roh benar-benar nggak bisa apa-apa, saudara-saudari. Karena itu ada banyak ayat yang mencantumkan kata roh untuk menunjukkan inilah sasarannya Allah. Dan inilah yang harus diperhatikan orang Kristen. Banyak orang Kristen jatuh ke dalam memperhatikan yang di luar. Aku harus jadi suami yang baik, yang sabar. Aku harus jadi ayah yang begitu bijak mengatur anak-anakku. Ya. Aku harus menjadi seseorang yang begini. Aku harus begitu, aku harus begini. Dan lain sebagainya. Aku harus. Begitu jatuh ke dalam aku harus, ya saudara-saudari, maka mulai timbul tendensi untuk aku mau berusaha. Aku mau berusaha untuk ini. Aku mau berusaha ini. Bahkan bukan hanya untuk kehidupan ini, terhadap hubungan dengan Allah juga sama. Aku mau berusaha menyenangkan Allah. Aku mau berusaha membuat Allah itu tidak kecewa terhadapku. Kayaknya positif ya, saudara-saudari. Tapi begitu usaha itu dikerjakan di dalam manusia jiwani, ingat poin penting hari ini. Apapun yang dikerjakan manusia jiwani, sekalipun itu keinginan yang baik, ya, tetap tidak bisa saudara-saudari, menerima maksud rohani yang berasal dari Allah. Karena itu, mari kita lihat di Galatia 6:1, 6:18, Filemon ayat 25, Roma 8 ayat 4. Saudara-saudari, semua berbicara mengenai fokus dari rencana Allah ada pada roh. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Jadi, Paulus memberitahu kepada kaum beriman di Galatia, cara membimbing orang itu bukan dengan hikmat kebijaksanaanmu. Cara memimpin orang itu bukan dengan kemampuanmu, ya, petah lidahmu mungkin, tetapi dengan roh lemah lembut. Ya. Kemudian Galatia 6 ayat 18. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu. Jadi penyertaan Tuhan Yesus Kristus itu secara spesifik disebutkan, ya ini bukan secara umum ya. Paulus bukan iseng aja nulis ditambahi roh ya. Kenapa enggak kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu? Itu kan juga enggak salah. Tapi secara spesifik, saudari, dikatakan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu. Ya. Jadi Allah Sang Immanuel itu menyertai kita. Tapi sekali lagi secara spesifik, kasih karunia-Nya menyertai roh kamu. Ya. Di dalam roh artinya ada penyertaan dari kasih karunia. Apa itu kasih karunia, saudara-saudari? Kasih karunia itu adalah Kristus sendiri, Tuhan itu sendiri, yang awalnya begitu jauh, ya, yang awalnya tidak ada hubungannya dengan kita, menjadi begitu dekat, begitu real, begitu nikmat, ya, menjadi segalanya kita. Jadi kalau mau mengalami Tuhan yang begitu dulu jauh, sekarang menjadi begitu dekat dan begitu real, ini nggak cuma Tuhan yang ada dalam kisah-kisah kolosal, ini bukan hanya Tuhan yang diceritakan orang, ini Tuhan yang hidup, yang real. Bagaimana cara mengalaminya? Di dalam roh. Saudari, di dalam roh. Jadi
Saya sangat yakin ya, saudara-saudari sebenarnya punya banyak pengalaman, tapi kadang nggak tahu menginterpretasikan, menerjemahkan ini apa sebenarnya. Saudara-saudari, pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan, semua ada di dalam Roh. Jadi begitu kita ada di dalam Roh, segala yang kita perlukan, pertolongan, kemampuan, apalagi kesanggupan, itu ada. Karena kasih karunia-Nya menyertai roh kita. Itulah sebabnya Paulus berulang kali ya menyertakan kata roh. Sekarang Filemon juga sama. Ya, Paulus bukan hanya bicara kepada kaum beriman di Galatia, kepada Filemon pun sama. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Ya, kita tahu Filemon ini adalah seorang kaya yang punya hamba. Nah, hambanya ini dulu adalah teman sepenjaranya Paulus. Ya. Nah, begitu keluar, dia Onesimus ya namanya, dia menjadi hambanya Filemon. Jadi di dalam tubuh, sekalipun Onesimus ini adalah budaknya Filemon, tapi di dalam tubuh setara seperti saudara. Gimana caranya? Bisa tidak mendiskriminasikan orang, mengasihi orang dengan kasih yang sama. Harus ke dalam roh. Karena untuk itu perlu kasih karunia. Kalau tidak ada kasih karunia, ya di dalam manusia itu nggak ada kasih. Kenapa hari ini ada peperangan? Kenapa ada kebencian? Karena mereka tidak ada kasih karunia. Padahal sama-sama anak Tuhan. Karena mereka tidak berpaling ke dalam roh. Hari ini masuk ke dalam praktek hidup kita sehari-hari. Kenapa? Banyak orang mungkin ada cekcok dengan anak, dengan orang tua, atau bahkan dengan pasangan. Saudara-saudari, mari kita bukan menghakimi, tapi menilik diri sendiri, apakah di hari itu aku mengalami penyertaan kasih karunia yang ada di dalam roh. Sudahkah aku berpaling ke dalam roh? Ya, terakhir Roma 8 ayat 4 dikatakan, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Ya, tentu di dalam terjemahan Alkitab King James, roh ini S-nya besar atau R-nya besar ya, spirit, karena terdapat penumpukan di dalam bahasa Yunani-nya. Tetapi dalam bahasa Inggris, terjemahan yang selanjutnya, Amplified Bible juga menyatakan bahwa roh ini sebenarnya adalah roh manusia, karena dibandingkan antara daging, ya, pembandingnya daging. Jadi kamu mau hidup menurut daging atau hidup menurut roh yang ada di dalam kita. Oke, jadi saudara-saudari, ini penting sekali. Saya di awal memberikan ini supaya kita makin jelas ya bahwa ekonomi Allah, penyalurannya Allah, rencana Allah menciptakan manusia itu terfokus mula-mula di dalam roh. Nanti begitu roh manusia itu sudah terbiasa ya kita terus tinggal di dalam roh, maka itu akan menyebar secara otomatis dan spontan ke jiwa dan tubuh. Saya akan lanjutkan dengan ilustrasi kemah suci. Ya, kemah suci yang dimiliki oleh bangsa Israel yang diwahyukan di dalam kitab Keluaran ya. Itu terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama ini ada pelataran luar. Saudara bisa lihat ya, di pelataran luar itu terdiri atas bejana pembasuhan dan juga ada mezbah kurban bakaran. Itu sebenarnya ada lambang dari bagian tubuh manusia yang paling luar, yaitu tubuh. Kemudian di dalam itu ada ruang kudus yang berisi roti sajian dan juga kaki pelita emas, yaitu ada jiwa. Namun ada bagian yang paling dalam yaitu ruang maha kudus dengan tabut Allah di dalamnya. Nah, itu menyatakan roh manusia. Dan saudara-saudari, kalau kita lihat hadirat Allah di perjanjian lama, di kemah suci itu bukan di pelataran luar, juga bukan di ruang kudus, tetapi di ruang maha kudus. Nah, itulah sebabnya kita berani menggunakan ilustrasi ini, karena penyertaan Allah di ruang maha kudus itu adalah penyertaan Tuhan di dalam roh. Ya, 2 Timotius 4 ayat 22, Tuhan menyertai rohmu. Kalau kita lihat di Galatia dan Filemon tadi kan kasih karunia. Sekalipun kasih karunia Tuhan itu adalah diri Tuhan sendiri. Tapi 2 Timotius 4 ayat 22 kembali menajamkan pernyataan ini supaya kita tahu bahwa penyertaan Tuhan dan kasih karunia Tuhan, ya, saudara-saudari,
itu kuncinya ada di dalam roh manusia. Amin. Ya, sekali lagi saudara-saudari, moga dari sini kita jelas ya, kita tidak jatuh ke dalam perdebatan mana yang benar ya. Dua bagian, terjemahannya kan sama itu sebenarnya jiwa dan roh. Saudara-saudari, kita akhirnya jadi berdebat atau banyak orang Kristen berdebat hanya karena masalah itu karena nggak nampak ya bahwa jiwa manusia itu nggak bisa menerima segala yang berasal dari Allah. Hanya roh manusia yang ada capacity ya, kapasitas, kapabilitas, kemampuan untuk menerima apa yang berasal dari Allah. Sama kayak di kemah suci, saudara-saudari. Nggak bisa, ya sekalipun ruang kudusnya mau dibersihkan sebersih apapun ya, pakai apa pembersih lantai yang paling wangi sekalipun, nggak ada hadirat Tuhan di sini, saudara-saudari. Mau pelataran luar itu dibersihkan, ya nggak ada satu debu apapun misalkan. Tuhan juga nggak ada di situ. Tuhan hanya hadir di sini, di ruang Maha Kudus, saudara-saudari. Sama ya, mau manusia di dalam jiwanya berbuat sebaik apapun, berusaha menjadi yang terbaik apapun, tapi kalau dia nggak berpaling ke dalam roh, nggak ada hadirat Tuhan, saudara-saudari. Ya, itulah yang dikerjakan oleh orang-orang yang tinggal di dalam agama. Kalau kita lihat ya kisah orang Farisi, mereka kurang apa di dalam penyembahan? Mereka kurang apa di dalam menyelidiki kitab suci ya, ahli Taurat ya. Tetapi saudara-saudari, Yohanes 5 ayat 39-40 ya, Tuhan menegur mereka. Kamu tuh menyelidiki kitab suci, tapi kamu nggak kenal. Ya, kenapa? Karena kamu nggak datang kepadaku yang hidup itu. Nggak berpaling ke dalam roh. Mereka hanya berhenti di dalam pikiran. Ada lagi di Matius pasal 9, murid-murid Yohanes Pembaptis juga sama. Jadi bukan hanya orang Farisi yang hidup dalam agama, murid Yohanes Pembaptis juga sama. Mereka ngomong ke Tuhan, murid-muridmu kok nggak ada yang puasa? Dulu kami sama Yohanes itu disuruh puasa terus. Murid-muridmu kok malah makan dengan pemungut cukai? Jadi kebanyakan orang yang tinggal dalam jiwa, ya, itu adalah tanda dari orang yang agamis tadi ya, hidup dalam agama, kecenderungannya adalah banyak menghakimi. Kok gitu ya. Saudari, moga kita diselamatkan dari menghakimi. Kita berpaling ke dalam roh. Ya. Berjumpa Tuhan, penyertaan Tuhan, penyertaan kasih karunia-Nya. Oke. Kemudian baik ya. Jadi dari Roma 8 ayat 16 kita lihat bahwa ini sebenarnya menguatkan tadi ya pernyataan ruang Maha Kudus ini, karena di dalam ruang Maha Kudus itu kita tahu bahwa Roh Kudus dan Roh itu sinkron ya. Di dalam roh manusia ya. Di dalam roh yang sudah berinkorporasi atau sekarang kita namakan roh kelahiran kembali. Jadi ini roh manusia, ini roh Allah sudah jadi satu, manunggal ya bahasa Jawanya. Sudah nggak bisa terpisahkan lagi. Itu bersama-sama bersaksi ya, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi roh itu bukan bersama-sama dengan jiwa kita, tapi bersama-sama dengan roh kita bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan diri pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jadi ini adalah perkara penghidupan setiap hari. Kita mengikatkan diri pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Karena masih ada waktu ya, saudara-saudari, saya lanjutkan. Nah, inilah ekonomi Allah. Sekarang kita masuk ke dalam aspek roh ya. Saya harap perkara jiwa tadi sudah selesai. Nanti mungkin kita agak sedikit bahas sedikit, tapi kita akan memfokuskan ke roh. Jadi saudara-saudari ya, kalau tadi kita sudah lihat di ayat-ayat sebelumnya baik di Roma 8 maupun 1 Korintus 6 ayat 17 bahwa roh kita dan roh Allah itu jadi satu, maka kita punya kemampuan untuk memahami Roma 8 ini dengan baik. Oke, saya bacakan terlebih dulu ayat 34. Karena ini adalah dua ayat kunci untuk menunjukkan rencana Allah pada manusia itu apa sih sebenarnya. Di ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Ini ada di atas berarti ya, di langit tingkat ketiga, yang malah menjadi pembela bagi kita,
Jadi dia ada di atas sana, dia menjadi pembela bagi kita. Ya. Dia sudah merampungkan semuanya. Dia sudah mati, mengalahkan kematian melalui bangkit. Nggak cukup bangkit, luar biasa ya. Kayaknya bangkit aja udah bagus, ya nggak ada satu siapapun di dunia yang sudah bangkit selain Tuhan. Dia nggak cukup, dia juga naik ke surga, ditinggikan di atas segalanya. Artinya pencapaiannya ini pencapaian terpuncak yang diidam-idamkan oleh iblis. Iblis ingin menyamai yang maha tinggi. Iblis ingin ada di paling tinggi, tapi nggak bisa. Tapi Tuhan sendiri ditinggikan di atas segalanya. Paling puncak. Ya. Jadi segala pencapaiannya Tuhan itu, kita lihat di Roma 8 ayat 10, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Kristus yang ada di dalam kamu ini ada di dalam roh, adalah Kristus yang sama, yang sudah ditinggikan jauh di atas sana. Paling puncak. Saudara-saudari, jadi keselamatan kita itu bukan cuma sekedar menghapus dosa, menebus kita dari pelanggaran. Saudara-saudari, keselamatan kita itu besar. Kenapa? Melalui kita diselamatkan, Kristus masuk ke dalam roh kita, menjadi penghubung dengan dirinya yang ada di surga. Wah, ini nggak masuk ke dalam pikiran manusia. Tapi saudara-saudari, Anda harus tahu, saya juga harus senantiasa sadar bahwa Kristus di dalam roh saya adalah Kristus yang sama di atas sana. Artinya apa? Segala masalah yang saya hadapi itu sudah dia bereskan. Karena dia juga sudah ada di atas sana. Oke ya, saudara-saudari ya. Apapun yang kita perlukan, dia sudah bereskan. Dan dia sudah sediakan. Jadi saudara-saudari, inilah ekonomi Allah. Segala yang sudah dia capai, dia rampungkan di atas sana setiap hari. Ya, tadi kata-katanya setiap hari. Itu sedang disalurkan ke dalam roh kita. Setiap hari. Saudara-saudari, inilah penghidupan orang Kristen. Ya. Kenapa harus melatih roh? Harus tinggal di dalam roh. Karena kalau kita berpaling ke dalam roh, kita ada kesempatan untuk menerima segala pencapaian yang sudah ia dapatkan ya sampai saat ini di surga. Saudara-saudari. Kenapa tadi di awal saya mengatakan roh adalah tempat teraman yang paling bisa melindungi kita? Karena saudara-saudari, iblis bisa mencapai apa yang dicapai jiwa kita. Iblis bisa mencapai apa yang dicapai tubuh kita lebih-lebih. Tapi iblis tidak bisa mencapai apa yang dicapai roh kita. Roh kita ini sudah mencapai surga tingkat ketiga, saudara-saudari. Iblis nggak bisa. Iblis ingin menyamai, tapi dia nggak bisa. Karena itu, saudara-saudari, jalan untuk menang atas iblis, berpalinglah ke dalam roh. Karena roh Anda sudah terikat dengan surga. Oke ya. Siapa yang mengikat? Kristus. Kristus di dalam roh kita ada Kristus yang sama yang ada di sebelah kanan Allah. Amin. Saudara-saudari, moga ayat-ayat ini menguatkan kita. Jadi sebagai orang Kristen, kita punya senjata paling mutakhir. Orang saat ini mencari perdamaian. Ada yang bilang nggak akan damai kalau nggak ada satu yang hancur. Saudara-saudari, itu adalah perkataan iblis, perkataan maut ya. Inginnya apa? Iblis itu pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Ya, ini yang sedang dikerjakan. Tetapi Tuhan datang untuk memberi kehidupan, memberi hayat dengan limpah. Bagaimana caranya kita menerima hayat itu dengan berkelimpahan? Kuncinya ada di sini, di dalam roh. Tetapi roh adalah kehidupan. Ya, kata kehidupan ini adalah hayat. Ya, jadi waktu aku datang untuk memberi hayat, untuk memberi kehidupan, dan memberinya dengan segala kelimpahannya, dengan berlimpah-limpah. Yohanes 10 ayat 10. Saudari, tolong Anda kasih garis ya untuk menghubungkan Roma 8 ayat 10 dengan Yohanes 10 ayat 10. Ya. Roh kitalah tempat hayat yang dengan berlimpah-limpah itu disalurkan, diberikan. Saudari ya. Moga ini menguatkan kita. Mau ada perdamaian, kalau semua orang tinggal di dalam roh, langsung damai, saudara-saudari. Mau ada sukacita,
sungai sukacita mengalir dalam kita, tinggallah di dalam roh. Ya. Maka apa? Sungai dari tahta kasih karunia di surga akan mengalir melalui tahta di dalam roh kita. Ya. Jadi, saudara-saudari, ini semua berhubungan. Apa yang sedang ada di bumi saat ini, ya, kita punya satelit yang lebih canggih daripada punyanya Elon Musk, ya, yang diorbitkan di angkasa. Roh kita, saudara-saudari, bisa benar-benar menembus langit sampai tingkat ketiga untuk mendatangkan kehidupan. Oke, ya. Saya lanjutkan. Oke, jadi ekonomi Allah itu apa, saudara-saudari? Ekonomi Allah ialah Allah, ya, menyalurkan dirinya ke dalam kita. Nah, cara Allah menyalurkan dirinya ke dalam kita ada melalui perwujudan Bapa di dalam Putra yang direalisasikan oleh Putra di dalam Roh. Dengan perkataan lain, Bapa berada di dalam Putra dan Putra berada di dalam Roh. Tidak hanya persona Putra yang berada di dalam Roh, tetapi juga pekerjaan Putra yang telah rampung itu. Tadi sudah saya bahas. Jadi yang ada di dalam roh kita ini bukan hanya personanya Allah Tritunggal, tetapi bahkan pekerjaan yang sudah Ia rampungkan. Pekerjaan apa itu? Pekerjaan mulai dari Dia berinkarnasi, Dia hidup di bumi, turut merasakan segala yang sedang kita rasakan hari ini. Tuhan pernah rasakan loh. Ya, jadi itu termasuk dalam pekerjaannya. Kemudian waktu Dia melayani, ya, kemudian Dia mati, Dia 3 hari ada di alam maut, ya, kemudian Dia bangkit, itu juga pekerjaannya, sehingga hari ini kita juga punya kapasitas, kemampuan untuk bangkit. Kemudian Dia sudah naik, dan Dia duduk di sebelah kanan Allah. Tadi sore, ya, saya makan dengan seorang pemuda, saya ada ngobrol dengan mereka, ya, 2 orang, bahwa hidup orang Kristen itu kenapa kok perlu terus-menerus menerima Tuhan, ya. Kenapa kok tiap pagi harus penyegaran pagi? Tadi saya bicara dengan mereka. Kenapa kok penting sekali penyegaran pagi? Berkontak dengan Tuhan di pagi hari. Hidup kita ini seperti bola basket, ya, saudara-saudari, yang diisi oleh angin. Semakin banyak angin yang dimasukkan ke dalam bola itu, maka bola itu punya kemampuan untuk bounce back, ya. Apa itu? Mantul, ya. Begitu ditaruh, dilempar sekeras-kerasnya, malah makin naiknya tinggi, ya. Itulah hidup. Kadang hidup itu Tuhan aturkan, ya. Kita itu harus sampai dilempar ke bawah sebawah-bawahnya, ya. Sampai begitu sakit hidup itu, ya. Begitu terpuruk kayaknya. Tapi kalau di dalam bola itu ada anginnya, ada udaranya, justru makin dilempar keras, makin dibenturkan, makin bangkitnya lebih tinggi. Hari ini kalau kita dipenuhi di dalam roh kita dengan roh Allah, dan roh itu, maka situasi apapun, sekeras apapun yang dilemparkan, ya, kita kayak sedang dilempar, kita punya kemampuan, kapasiti untuk naik. Tapi kalau nggak ada isinya, ya, bola basket itu kalau nggak diisi angin, begitu dilempar ke bawah langsung gepeng. Prek. Itulah kenapa banyak orang Kristen yang akhirnya jadi kepahitan, ya. Akhirnya jadi salah paham dengan Tuhan. Karena kok nggak mantul-mantul, ya, hidup kok terus terpuruk, ya. Kok nggak ada kekuatan, ya. Saudara-saudari, ya, moga kita melihat ekonomi Allah. Ekonomi Allah bukan berarti manusia hidupnya jadi sukses, jadi berhasil, bukan, ya. Mantul tadi, hayat kebangkitan itu adalah kemampuan di dalam mengatasi segala situasi yang buruk. Mungkin Tuhan aturkan, ya, dari awal sampai akhir hidupnya menderita terus kayak Paulus. Tapi Paulus yang menderita itu bisa berkata apa? Bersukacitalah senantiasa, ya. Oh, itu pantulan yang besar itu, saudara-saudari. Dia udah dilempar ke paling, wah, dengan kekuatan yang paling besar itu dilempar ke bawah. Tapi dia bukannya gepeng, bukannya cemet, bukannya rusak. Dia justru makin, ya, mengekspresikan Tuhan. Di kitab Filipi memperbesar Kristus. Karena rohnya benar-benar menerima penyaluran Allah. Oke, ya, saudara-saudari, saya lanjutkan dengan, ini pernah dibahas oleh saudara Kenny, saya singgung sedikit lagi,
Bahwa karena itu kita perlu senantiasa sadar dengan perkara pemisahan roh dan jiwa. Ya, Ibrani 4 ayat 12 kuncinya. Jadi saudari, bagaimana cara roh kita ini terus terisi dan kita jadi bisa terpisah dengan jiwa? Kuncinya ada di sini, sebab firman Allah. Ya, jadi kata kuncinya adalah firman Allah. Saudari, menikmati firman Allah itu bukan hanya sekedar untuk menyegarkan kita. Tapi dikatakan firman Allah itu satu hidup, kuat, tajam. Ya, bagi yang sudah mengikuti beberapa minggu lalu, Saudara Kenny sudah jelaskan hidup. Ya, dia mampu mengatasi segala situasi berkaitan dengan maut. Ya, kondisi maut. Ya, kita ingin berusaha untuk bisa hidup, survive. Saudara, firman Allah lah yang memampukan. Kita nggak berusaha untuk hidup. Nikmati saja firman Allah di dalam roh, maka akan ada hidup. Kemudian kuat, ini lawan dari lemah. Tajam, ini lawan dari tumpul, ketidakberdayaan. Saudari, firman Allah, begitu kita nikmati, kita doakan, saudari, maka ia akan menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Jadi kita tidak perlu menganalisa kapan firman ini akan memisahkan jiwa dan roh. Asal kita menikmati firman Allah, di dalam doa, sungguh-sungguh menikmatinya, saudari, firman Allah itu hidup, firman Allah itu kuat, firman Allah itu lebih tajam. Dan karena dia hidup, kuat, dan tajam, tanpa kita sadari, tanpa rekayasa, tanpa dibuat-buat, jiwa dan roh itu terpisahkan. Kalau ayat ini diteruskan, seperti memisahkan sendi-sendi dan sumsum. Ya, sumsum itu kan ada di dalamnya tulang. Ya, bagaimana supaya bisa kelihatan? Tulangnya itu kan harus diremukkan, dibuka, harus sumsumnya bisa diambil. Ya, saudari sama. Hari ini bagaimana roh itu bisa keluar? Jiwanya ini harus diremukkan. Gimana caranya meremukkannya? Bukan dengan bertapa, bukan dengan menahan diri, berpuasa. Aku nggak mau bohong, aku nggak mau bohong, aku nggak mau bohong. Awalnya bisa, tapi makin berusaha, satu hari juga kelepasan. Bohongnya malah makin menjadi-jadi. Aku nggak mau marah, nggak mau marah, nggak mau marah, nggak mau marah. Wah, akhirnya ada banyak orang yang menamakan dirinya kaum agamawan. Aku nggak mau nikah, aku nggak mau nikah, aku nggak mau nikah, nggak mau nikah. Ya, akhirnya justru terlibat di dalam pelecehan seksual. Ya, karena dia bukan dari rohnya, ya, dia menahan di dalam jiwa. Saudari, banyak kasus ya, kita nggak usah detail ke sana. Tapi saudari, sekali lagi, bagaimana kita bisa memisahkan roh dan jiwa, itu bukan usaha kita. Kuncinya ada di dalam firman Allah. Oke, karena jiwa itu adalah ego, dan ego itu adalah pusat manusia yang harus disalibkan. Ya, nggak ada jalan alternatif untuk jiwa dan ego, saudari. Tidak ada pintu samping. Hanya ada satu jalan, yaitu harus disalibkan. Oke, ya, karena itu Paulus berkata di dalam Galatia 2 ayat 19b sampai 20 bahwa aku telah disalibkan. Ya, itu mengacu kepada egoku telah disalibkan, sehingga bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup. Oke, amin, puji Tuhan. Terakhir, saudari, ya, berlawanan dengan doktrin yang agamis. Hari ini moga kita bisa hidup sebagai orang Kristen yang normal. Apa itu? Menjadi carang anggur yang melekat di dalam pokok anggur. Melalui tinggal di dalam aku, Tuhan tinggal di dalam kita. Ya. Carang atau ranting itu nggak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Moga kalimat ini menegur saya, menerangi kita semua. Ya. Diri kita sendiri ini nggak mampu, sebaik apapun. Ada orang terlahir dengan penuh kesabaran. Ada orang yang terlahir dengan tidak sabaran, seperti saya. Saudari, mau yang lahirnya alamiahnya sabar atau tidak sabar, itu tetap milik ini, diri sendiri. Nah, ranting itu nggak bisa berbuah dari diri sendiri. Sabarnya itu terbatas. Nggak akan ada buah yang bisa dihasilkan. Nggak ada Kristus yang bisa dipersaksikan. Orang tidak akan memuji menyembah Kristus karena melihat kesabaran kita. Mereka akan memuji kita karena orang ini sabar ya. Kok bisa ya? Tapi kalau bukan dari diri sendiri,
berpaling ke dalam roh dan Kristus menjadi kesabaran, orang kan, ini kan yang nggak sabaran itu. Kok bisa ya dia gini ya? Wah, ada Kristus ya. Ada yang berbeda padanya. Ini bukan dirinya ini. Itu bedanya ya, saudara-saudara. Nah, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, nggak bisa berbuah. Demikian juga kamu, ya tidak berbuah, jika kamu tidak tinggal dalam aku. Sebagai penutup, saudara-saudari, saudara kita taruh ya di segmen terakhir bab 11 bahwa daripada kita berdoa di pagi hari, Tuhan, bimbing aku hari ini untuk bisa menang atas situasi hari ini. Itu nggak ada yang salah memang. Tuhan, aku mau berusaha untuk tidak gagal. Anda mau tetap doa itu silahkan. Tetapi dia menyarankan ya saudara kita, bahwa mari kita berdoa daripada meminta Tuhan memampukan kita dan akhirnya kita jatuh ke dalam kemampuan sendiri. Kita lebih baik banyak berdoa, Tuhan, puji Tuhan, aku memuji Engkau. Ya, terima kasih Engkau ada di dalam rohku. Ya, ini mulia. Aku menengadah kepadamu. Aku memandang kepadamu. Sujud menyembahmu. Aku bersyukur, aku memuji, aku mau bersekutu kepadamu. Saudara-saudari, semakin kita ada doa-doa yang sedemikian, ya, penghidupan orang Kristen kita ini adalah penghidupan yang senantiasa tadi ya, seperti ranting anggur itu melekat terus ya. Akhirnya secara spontan, otomatis ya, akan memiliki penghidupan yang di dalam roh. Mulia bagi Tuhan, minggu depan kita akan membahas mengenai 2 jenis pohon, ya ini moga berita hari ini menjadi pondasi untuk berita minggu depan, ya, memimpin kita jauh lebih dalam besok minggu depan memahami lebih baik. Mari kita akhiri dengan doa, nanti sesi tanya jawab bisa dibuka. Terima kasih Tuhan atas waktu ini, kami bisa berkesempatan menikmati, oh Tuhan, bagaimana roh dan jiwa ini perlu dibedakan, karena sasaran-Mu Tuhan yang utama, tujuan-Mu ada pada roh kami. Moga kami menjadi orang-orang Kristen yang memperhatikan roh kami. Terima kasih Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Saya serahkan ke Saudara Hansen. Puji Tuhan. Baik, terima kasih Saudara Moses untuk firman yang telah disampaikan. Baik, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya izin untuk membacakannya. Yang pertama adalah bagaimana cara praktis melatih roh? Dan bagaimana kita mengetahui bahwa kita sedang melatih roh kita atau menggunakan roh kita? Sedangkan persona manusia itu ada di dalam jiwa. Ya, ini saudara ini cukup ini ya, berarti cukup mengikuti seri kita. Ya, kami persilakan Saudara Moses. Amen. Bagaimana cara praktis melatih roh dan bagaimana kita mengetahui kita sedang melatih roh atau menggunakan roh kita. Amen. Amin. Ya, puji Tuhan, terima kasih ya untuk pertanyaannya, saudara-saudari. Ini pertanyaan yang sangat penting. Saudara-saudari, ya perkara melatih roh dan bagaimana kita bisa tahu itu sedang dalam roh atau tidak, sekali lagi tidak bisa dianalisa dengan pikiran. Ya, tetapi puji Tuhan, firman Tuhan itu luar biasa memberi kita jawabannya. Ya, jadi indikator ketika kita benar-benar di dalam roh, ya itu adalah buah-buah roh. Ada kasih, ada sukacita, ya ada damai, ada kesabaran, kemurahan. Ya, saudara-saudari bisa baca Galatia 5 ya 22 sampai 23. Itu adalah buah-buah roh. Jadi saudara-saudari begitu kita melatih roh, ya maka dengan spontan itu reaksi yang spontan akan keluar buah-buah roh itu. Nah sekarang bagaimana praktisnya, saudara-saudari? Ya cara kita mengontak Allah dengan sangat praktis sudah Tuhan Yesus tunjukkan sendiri adalah melalui berdoa. Ya. Saudara-saudari, berdoa itu adalah cara yang paling praktis untuk melatih roh. Memang ya doa itu juga ada beberapa makna definisi yang mungkin satu kali kita bisa bahas. Doa itu bukan hanya sekedar meminta dalam satu kondisi ya saudara-saudari ya. Doa itu adalah kontak kita dengan Tuhan. Waktu kita berbicara dengan Tuhan, mungkin nggak perlu meminta ya saudara. Ya, Tuhan, puji Tuhan ya, kita seperti sebuah conversation, percakapan sehari-hari dengan Tuhan. Itu adalah cara yang baik untuk melatih roh.
Itu yang pertama ya. Tapi beberapa minggu yang lalu kita juga tahu roh itu juga terdiri atas 3 bagian ya. Doa itu untuk melatih roh dalam aspek bagian yang dinamakan persekutuan. Kemudian ada aspek yang namanya intuisi. Intuisi itu juga bisa dilatih melalui kita menaati pengajaran pengurapan di dalam. Saudari, seiring kita bersekutu dengan Tuhan, maka waktu kita menjalani penghidupan sehari-hari, Tuhan banyak berbicara di dalam. Ya, Tuhan akan menunjukkan banyak hal. Dan kita taat, itu akan mempertajam intuisi kita. Membuat roh kita ini makin tajam. Nah, banyak sekali Tuhan mau berbicara, nggak taat. Akhirnya perkataan itu makin tumpul. Nah, yang ketiga adalah hati nurani. Ya, jadi di dalam roh itu ada yang namanya hati nurani. Nah, hati nurani ini benar-benar perlu dibasuh dengan dipercik darah senantiasa ya, dari hati nurani yang kotor ya. Misalkan saudara-saudari ada melihat ada yang nggak tepat ya, perlu segera dibereskan. Saudara-saudari supaya hati nurani tetap tajam. Ya, jadi atau misalkan kalau dulu waktu saya Saudara Hansen kami ada dalam sebuah pelatihan pelayanan, kami dilatih ya untuk bersih-bersih rumah ya, merapikan karena itu bisa mengganggu hati nurani kadang ya. Atau meminta maaf ya ketika kita ada masalah dengan seseorang, jangan dibiarkan berlarut saudara-saudari, harus dibereskan karena itu akan berdampak pada roh kita. Nah, itulah melatih roh. Persekutuan, intuisi, hati nurani. Persekutuan dengan doa, intuisi dengan pengajaran pengurapan, hati nurani dengan pemberesan. Nah, moga bisa menjawab ya. Amin. Baik, terima kasih ya, Saudara Moses. Jadi kita sekarang nampak jelas ya bahwa kita ini terus berlatih ya. Latihan roh, berarti kita melatih juga bagian-bagian rohani kita, yaitu ada hati nurani, intuisi, dan juga persekutuan. Baik, lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana kita menerima realita dari roh itu di dalam hidup kita? Ya, kami persilahkan. Amen. Ya. Saya mungkin hanya sederhana saja, saudara-saudari, atau saudara Johan ya di sini. Nanti mungkin bisa ditambahkan bagaimana kita menerima ya di dalam Yohanes pasal 1. Saya bacakan ya sebentar. Ayat 12. Namun semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya. Jadi saudara-saudara, saudari hari ini bagaimana kita bisa menerima realitas dari roh itu tergantung pada iman, ya percaya. Jadi penerimaan ini bukan sesuatu yang sifatnya manifestasi yang kelihatan, juga bukan sesuatu yang teranalisa. Kita dengan iman, kita jalani, maka segala realitas yang ada di dalam roh itu akan menjadi begitu real di dalam roh kita. Jadi realitas yaitu Kristus sendiri, itu benar-benar bisa kita terima melalui kita percaya. Amin. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan ya. Melalui kita percaya dan juga kita sepenuhnya bersatu dengan Tuhan ya. Dalam pengalaman juga kita belajar untuk taat kepada pimpinan roh itu ya. Maka sang realitas itu akan bisa kita alami. Ya, pertanyaan yang berikutnya ini juga sangat praktikal ya. Bagaimanakah cara kita menyalipkan keinginan daging? Ya, sebelum Saudara Moses jawab, mungkin saya coba bantu ya. Amen. Jadi, saudara-saudari sekalian, kita perlu melihat bahwa keinginan daging ini berlawanan dengan keinginan roh. Jadi, bagaimana kita bisa menyalipkan atau mematikan keinginan daging? Saya tadi siang juga mendoakan ya satu firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 13. Ya, saya share juga di kolom chat, saudari bisa membacanya. Saya bacakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya, jadi secara praktis
kita bisa menyalipkan keinginan daging adalah ketika kita hidup oleh roh. Ya. Lalu mungkin saudari bertanya, bagaimana kita bisa hidup oleh roh? Ya, sarana yang paling sederhana adalah sewaktu kita berdoa. Ya, bagaimanakah kita menggunakan kaki kita? Sederhana, berjalan, ya, atau kita berlari. Bagaimanakah kita menggunakan roh kita? Ya, dengan berdoa. Ya, semakin kita berdoa, tentunya bukan dengan lip service saja ya, tetapi sungguh-sungguh berdoa dengan satu kedalam di dalam kita, nah maka kita akan berpaling ya dari keinginan ke dalam keinginan roh ya. Dan di dalam roh ya, rohnya ini R besar ya, Saudara ya. Di dalam roh yaitu di dalam roh yang berbaur dengan roh kita, yaitu roh Allah yang berbaur dengan roh kita ini ada unsur ya salib Kristus ya yang bisa menyalibkan, mematikan perbuatan daging kita. Ya, saya ambil contoh ya. Ketika saudari ingin marah ya, karena mungkin melampiaskan emosi saudari ya. Tetapi ketika kita berdoa ya, memanggil nama Tuhan ya, kita sungguh-sungguh menggunakan roh kita, berkontak dengan Tuhan. Ya, tadi saudara kita menyampaikan melatih persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, melatih hati nurani kita, melatih intuisi kita. Nah, maka tanpa kita sadari ya, kita bisa mematikan perbuatan daging kita. Ya, amin. Puji Tuhan. Mungkin Saudara Moses ada yang mau ditambahkan? Silakan. Amin. Ya, sudah lengkap sekali, Saudara Hansen. Saya juga tersuplai ya dari jawabannya. Benar, saudara-saudari, paling hanya contoh saja beberapa tokoh. Kenapa di Alkitab itu banyak contoh berdoa ya? Karena sebenarnya ini adalah yang sering diserang oleh iblis ya. Iblis suka membuat kita terlalu sibuk sampai lupa berdoa. Tapi Samuel bagus sekali ya, ada seorang tokoh bernama Samuel berkata, aku tuh berdosa kalau nggak mendoakan kamu. Amen. Saudari, perkara berdoa itu benar-benar sangat esensial. Yang nggak bohong, ada sebuah statement yang mengatakan doa itu nafas hidup orang Kristen. Karena memang betul. Dan itu yang sedang terus-menerus diganggu iblis. Supaya kita nafasnya nggak teratur, saudari. Supaya roh kita ini nggak nafas dan akhirnya nggak hidup. Ya, nggak hidup tuh bukan berarti roh kita mati, tapi nggak ada kekuatan ya, sekarat gitu, saudari. Karena itu perkara berdoa itu sangat penting. Ada seorang tokoh gereja bernama George Muller. Dia terkenal dengan doanya. Ya, saya kurang tahu tepatnya, tapi saya yakin lebih dari 10.000 doanya itu dijawab Tuhan, karena dia punya ratusan panti asuhan yang tidak dibiayai oleh yayasan. Nah itu kalau dia nggak doa, 1 dari 100 panti asuhannya nggak bisa makan hari itu, celaka ya. Mau nggak mau dia tiap hari berlutut berdoa. Jadi dia berkata, justru di saat paling sibuk itu ada saat paling tepat untuk berlutut berdoa. Amin. Puji Tuhan. Dari situ akhirnya keinginan daging mati, saudara-saudari. Amin. Ada unsur kematian Kristus. Amin. Puji Tuhan. Kita latihan selanjutnya. Saudara, bagaimana kita menyadari bila mana fungsi jiwa merembah kita agar kita senantiasa sadar dan kembali di dalam roh. Ya, silakan Saudara Moses. Amen. Maaf, di saya putus-putus tadi. Bisa diulangi? Oh ya, baik. Saya coba ulang. Saudara, bagaimana kita menyadari bila mana fungsi jiwa merembes dalam roh kita agar kita senantiasa sadar dan kembali di dalam roh. Amen. Ya, jadi saudara-saudari, mayoritas hidup orang itu ada di jiwa. Jadi memang justru kebalikannya, saudara-saudari. Jadi orang tidak menyadari
dirinya ada di dalam jiwa, karena dia ada di dalam jiwa. Ya. Tetapi begitu dia di dalam roh, dia tahu ada tadi kasih, sukacita, damai sejahtera. Jadi, saudari, begitu tidak ada kasih, sukacita, ya nggak ada damai, udah pasti nggak ada di dalam roh. Begitu ya, saudari. Jadi, kita lebih lama ini tinggal di dalam jiwa, ya, lebih sering ada di dalam jiwa, sampai apapun itu terasa wajar dan normal di dalam jiwa. Tapi begitu kita merasa, kok damai ya? Wah, kok sukacita, ada gairah, sesuatu yang muncul, nah itulah di dalam roh. Dan seharusnya ke depan itulah yang normal, itulah yang wajar. Ya. Situasi itu. Amin, puji Tuhan ya. Amin, karena kita memang dari kecil ya, saudari ya, memang kita itu sudah cenderung untuk menggunakan jiwa kita ya, cenderung untuk menganalisa ya, memahami ya banyak hal dengan jiwa kita, logika kita. Nah, karena itu ini adalah perkara latihan kita ya, seumur hidup kita, sejak kita menjadi orang Kristen ya, orang yang beriman, orang yang sudah menerima kelahiran kembali. Baik, masih dari seorang saudari yang sama ya, menyambung tadi perkara sadarnya kita kembali di dalam roh, saudari kita ini bertanya, semisal kita berbuat baik, ya, bagaimana kita yakin bila itu adalah dorongan roh atau sebatas keinginan jiwani? Ya, baik, mungkin sebelum saudara Moses lanjutkan, ya, saya coba membantu menjawab. Nah, di sini kita perlu memahami terlebih dulu ya, saudari, bahwa kita itu bukan berarti tidak menggunakan jiwa sama sekali, ya. Tetapi jiwa ini menjadi sarana, ya, bagi Roh Allah itu bisa terpancar, ya. Ketika kita melihat keinginan Petrus, ya. Ini saya pakai contoh ya supaya lebih jelas ya. Petrus itu punya satu keinginan ketika Tuhan berkata bahwa anak manusia akan menderita, bahkan akan mati tersalib, dalam Matius pasal 16, ya, saudari, Petrus itu langsung merespon, Tuhan itu tidak akan terjadi ya padamu. Wah, ini kan baik sekali ya, saudari ya. Petrus sangat mengasihi Tuhan, ya. Tetapi pada saat itu juga Tuhan Yesus menegur Petrus, hanyalah engkau iblis, ya, engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Allah, ya. Jadi hari ini kita perlu memiliki satu sumber, ya. Sumber kita itu adalah dari Allah itu sendiri, ya, yang di dalam roh kita. Lalu dari roh ini, dari roh kita yang berhuni roh Allah, ya, ini meluas, ya, memimpin, mengarahkan pikiran kita. Ya, Petrus saat itu ya tidak dikendalikan oleh roh Allah ya, tetapi dikendalikan oleh jiwanya, ya. Dia tidak memahami maksud Allah, ya, bahwa Tuhan perlu menebus manusia melalui kematiannya di atas kayu salib. Nah, hari ini kita juga bisa melihat kembali, ya, apakah kita ini dipimpin oleh Roh Allah, ya, menerima perkataan Allah, ya, melalui firman-Nya, sehingga kita tidak sembarangan melangkah, ya, tapi kita cek dulu ya di dalam Alkitab, cek terlebih dulu di dalam firman Tuhan, dan melalui kita bersekutu dengan Allah. Ya, baik. Puji Tuhan. Baik, pertanyaan yang terakhir mungkin ya, kita akan coba jawab. Pertanyaan ini adalah, apakah berdoa dengan sungguh-sungguh itu sudah pasti dari roh? Dari jiwa juga bisa dilakukan dengan
sungguh-sungguh. Ya, betul ya, saudari ya. Jadi kita bisa bersungguh-sungguh, ada orang yang juga sampai menangis ya, menggunakan jiwanya untuk berdoa ya. Tetapi kita bisa melihat ya di kitab Roma ya, bahwa meletakkan pikiran kita di atas roh itu akan menghasilkan satu damai sejahtera ya. Damai sejahtera ini akan menguatkan kita ya, memimpin kita untuk berdoa. Sumbernya haruslah dari roh ya. Maka dari itu ketika pemazmur ya setiap kali berseru kepada Tuhan ya, seruan ini membawa dia kepada sumbernya, yaitu ke dalam rohnya. Jadi saudari tidak perlu menganalisa ya, karena semakin menganalisa kita akan semakin terjebak ya di dalam benar dan salah ya. Ketika kita bangun pagi melangkah, kita tidak perlu menganalisa kaki kanan atau kaki kiri dulu ya. Kita menggunakan saja kaki kita, maka kita akan melangkah ya. Kita tidak perlu menganalisa juga bagaimana kita berdoa. Saudari nanti akan dipimpin oleh roh itu ya. Ketika kita berdoa, roh itu mengajar kita untuk berdoa. Baik, saudari ya, puji Tuhan. Baik, akan ada sedikit tambahan dari saudara kita. Kami persilahkan. Baik, saudari. Saya mungkin beri beberapa hal praktis ya, karena dari tadi banyak saudari menanyakan mengenai bagaimana kita bisa hidup di dalam roh, bukan hidup dalam jiwa, dan sebagainya. Saudari, sebenarnya banyak hal yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, berdoa, kita bersekutu, kita sharing, semuanya ini adalah sebenarnya harusnya adalah fungsi dari roh itu. Karena tadi Saudara Moses berkata bahwa roh harusnya adalah tidak hanya ada hati nurani sebagai alarm untuk menjaga kita, tetapi juga ada persekutuan. Ya, persekutuan. Nah, artinya ketika kita bersekutu dengan Tuhan, ketika hati kita mau kontak dengan Tuhan, itu adalah akan membawa kita mengaktifkan roh kita. Karena yang bisa bersekutu dengan Tuhan adalah roh, bukan jiwa. Asal kita membuka mulut kita, ya, pemazmur berkata, bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Jadi asal kita bersekutu, maka kita akan mulai mengaktifkan roh kita. Nah, problemnya adalah ketika kita awal mulai bersekutu, kita mulai mencampurkan pikiran kita. Kita mulai menganalisa terlebih dahulu. Kita mulai memikirkan. Kita tidak membiarkan persekutuan ini mengalir. Sama seperti saudari, kalau kita sedang telepon atau kontak dengan seseorang, kan kita berkomunikasi, bukan? Komunikasi ini kemana, itu akan sangat bergantung pada hubungan timbal baliknya. Bukan ketika saya sekarang lagi bicara dengan saudara Moses, saya sambil bicara, saya mulai mikir, kira-kira kalau saya ngomong ini, dia jawabnya apa? Nah, itu bukan persekutuan, itu analisa. Nah, kalau kita masuk ke perkara ini, maka tentu itu adalah sudah kita kejebak ke dalam jiwa kita. Tapi ketika kita mulai berdoa, lalu ketika kita berseru pada Tuhan, atau ketika kita mungkin pagi hari kita baca satu ayat, kita tidak mengerti, kita langsung bertanya, Tuhan, ini maksudnya apa? Tuhan, mengapa firman-Mu berkata demikian? Ada perasaan tertentu. Lalu kita mulai merespon lagi. Inilah persekutuan, saudari. Kita ada perasaan itu, kita mulai dengan pikiran kita memahaminya. Ini ada pikiran diletakkan di atas. Ya, maka ini akan membawa kita, melatih kita perlahan-lahan hidup menurut roh itu. Ya, saudari, anak-anak bisa bertumbuh dewasa karena dia belajar dari sebuah persekutuan. Dia memahami, dia mengenal dengan benar. Tapi kalau dia mulai
memiliki prejudice, dia memiliki pemahamannya sendiri, dia akan stuck sampai satu titik. Ya. Saya berikan sebuah contoh, anak saya yang pertama ini sudah mulai mau ke pra-remaja ya, jadi udah mulai kelas 5 mau kelas 6. Jadi banyak hal itu mulai orang berkata kalau anak sudah mulai mau remaja itu mulai sama orang tuanya mulai agak jaga jarak gitu. Mulai agak jaga jarak. Kalau dahulu dia apapun dia bisa cerita. Itu komunikasi yang baik. Tapi mulai sekarang ada jaga jarak. Nah, ketika dia mulai jaga jarak, banyak hal itu salah, banyak hal itu konsepnya berbeda. Karena dia mulai punya pemahaman sendiri. Ketika dia mau bicara, dia mulai berpikir, kalau saya ngomong ini nanti disalahkan nggak? Kalau saya ngomong ini tepat nggak? Kalau saya ngomong, inilah yang bahaya. Ketika kita datang pada Tuhan, kita perlu datang terbuka pada Tuhan. Ungkapkan isi hati kita pada Tuhan. Bahkan ya, ketika Anda kesal pun, kesallah di depan Tuhan. Ketika Anda sedih, sedihlah di depan Tuhan. Ketika Anda harus mau nangis, nangislah di depan Tuhan. Ini akan mengaktifkan roh Anda. Pelan-pelan kita akan mulai ya memiliki perasaan, emosi, pikiran, tekad yang ada di dalam Tuhan. Ya, saudara, ini bukan sebuah wacana, ini perlu kita latih. Ini perlu kita laksanakan. Bukan kita analisa ini di dalam roh atau tidak. Asal kita terus berlatih demikian. Saudara, Anda akan lihat betapa Tuhan akan bawa kita bertumbuh begitu cepat. Ya, mungkin ini sedikit perkataan tambahan dari saya. Saya kembalikan ke Saudara Hansen. Amin. Amin. Baik. Baik, saudari. Kita boleh sampai sekian ya. Saya rasa persekutuan dari saudara-saudara kita telah membantu kita untuk melihat betapa mustikanya ya kita membedakan roh dan jiwa, bukan dengan menganalisa, tapi dengan sederhana kita datang kepada Tuhan, terbuka kepada Tuhan apa adanya, ya. Dan tentunya dengan datang kepada firman-Nya, ya. Makasih ya, Saudara Pengli juga di sini membantu kita dalam Ibrani 4 ayat 12 ya. Bagaimana kita membedakan jiwa dan roh ya melalui firman Tuhan. Baik, puji Tuhan. Jadi dengan firman ini, saya sekaligus juga menjawab ini ya, pertanyaan Saudara Pengli. Bagaimana makna dari firman Allah sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita ya. Ya tadi telah disampaikan ya bahwa bukan dengan perkataan kita, bukan dengan usaha kita, tetapi dengan datang kepada firman Tuhan, menikmati firman Tuhan, ya maka kita akan diterangi ya, saudara ya. Perkataan Tuhan akan menerangi kita, mengekspos kita. Oh, ini ternyata adalah pertimbanganmu sendiri ya. Ini adalah pikiranmu sendiri. Saudari akan masuk dalam hal ini lebih jelas ketika mengalaminya ya, saudari ya. Ketika ingin melakukan sesuatu, ya, bahkan dalam mempertimbangkan sesuatu, ketika kita banyak berkontak dengan firman Tuhan yang hidup, ya, maka kita akan diterangi oleh Tuhan. Ya, firman itu akan memimpin kita. Baik, saudara-saudari, saya ajak kita untuk bersatu di dalam doa ya. Kita akhiri persekutuan kita pada malam ini. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur padamu karena Engkau mau kami menjadi orang Kristen yang normal, orang Kristen yang memiliki persekutuan yang normal dengan Tuhan. Kami hidup oleh Roh, dipimpin oleh Roh, sehingga kami boleh memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga untuk firman-Mu, Tuhan, yang adalah pedang yang tajam, yang sanggup untuk memisahkan jiwa dan roh, pertimbangan dan niat hati kami. Tuhan, pimpin kami terus berlatih, Tuhan, dalam hidup kami sehari-hari, terbuka kepadamu, dengan apa adanya kami. Tuhan, kami perlu pimpinan-Mu. Terima kasih, Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Puji Tuhan.